bab 40, keputusan Andi untuk melawan keluarga. Pagi itu, Andi bangun dengan hati yang berat. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang menentukan. Sejak beberapa waktu lalu, ia mulai merasakan ketegangan yang semakin besar dalam hubungan dengan keluarganya. Perasaan itu kini mencapai puncaknya, dan Andi tahu ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang harapan-harapan mereka yang semakin mengekangnya. Setelah sarapan, Andi memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya. Ia sudah menyiapkan kata-kata, namun tak pernah merasa sepenuhnya siap. Ketika ia masuk ke ruang tamu, ia melihat kedua orang tuanya sedang duduk di meja makan. Bapak Wijaya dengan wajah seriusnya, dan Ibu Wijaya dengan tatapan penuh harap. "Saya perlu bicara dengan kalian," kata Andi. Nada suaranya lebih tegas dari yang biasa ia tunjukkan. Bapak Wijaya mengangkat alisnya. "Ada apa, Andi? Ada yang mengganggu pikiranmu?" Andi berdiri tegak di depan mereka, menarik napas dalam-dalam. "Ini tentang Silly. Aku tahu kalian tidak pernah setuju dengan hubungan kami, dan aku tidak ingin lagi menyembunyikan perasaanku. Aku mencintainya, dan aku ingin bersama dia." Ibu Wijaya terkejut, lalu menggelengkan kepala. "Andi, kamu tahu apa yang kita harapkan untukmu. Kamu adalah pewaris tunggal bisnis ini. Kamu harus menikahi seseorang yang selevel, yang bisa membawa lebih banyak keuntungan. Silly, dia tidak cocok dengan keluarga kita." Andi menatap matanya dengan penuh keyakinan. "Ibu, aku tidak peduli dengan status atau keuntungan. Aku peduli dengan cinta dan kebahagiaan. Silly adalah bagian dari hidupku, dan aku ingin kita berdua membangun masa depan bersama." Bapak Wijaya berdiri, matanya menyala dengan kemarahan. "Jadi, kamu lebih memilih gadis itu daripada keluargamu? Kamu siap mengorbankan masa depanmu demi seorang perempuan dari luar kalangan kita?" Andi bisa merasakan dadanya berdegup kencang, namun ia tetap tenang. "Aku tidak mengorbankan apapun, Pak. Aku hanya memilih untuk hidup sesuai dengan keputusan yang aku buat. Aku sudah cukup lama hidup di bawah bayang-bayang harapan kalian, tetapi kali ini aku memilih kebahagiaanku." Ibu Wijaya berdiri, wajahnya merah padam. "Andi, ini bukan soal kebahagiaan pribadi. Ini soal masa depan, tentang mempertahankan kehormatan keluarga. Kamu terlalu terpengaruh oleh perasaan dan kamu akan menyesal." "Jangan anggap ini hanya perasaan," jawab Andi. Nada suaranya semakin keras. "Ini adalah keputusan yang aku ambil dengan sepenuh hati. Aku cinta Silly, dan aku tidak akan mundur hanya karena kalian tidak setuju." Ada keheningan yang panjang di ruangan itu. Bapak Wijaya memandang Andi dengan tatapan tajam, seolah sedang menilai apakah keputusan ini hanya sesaat atau sesuatu yang benar-benar serius. "Jadi kamu mau melawan kami? Kamu pikir hidupmu akan lebih baik tanpa kami?" Suara Bapak Wijaya penuh kemarahan, namun Andi merasakan keteguhan dalam dirinya semakin menguat. Andi berdiri lebih tegak, tanpa gentar. "Ini bukan tentang melawan, Pak. Ini tentang memilih jalanku sendiri. Aku sudah cukup tertekan oleh ekspektasi kalian, dan aku ingin memilih jalan yang aku yakini benar. Jika itu berarti berpisah dengan kalian, aku siap." Ibu Wijaya menunduk, menangis pelan. "Andi, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kenapa kamu harus menyakiti kami seperti ini?" Andi merasa hatinya remuk melihat ibunya menangis. Namun ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan perasaan bersalah yang menghantuinya. "Aku tidak ingin menyakiti siapapun, Ma. Tetapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Aku ingin hidup dengan integritas, dengan memilih apa yang membuatku bahagia." Bapak Wijaya menatapnya lama, seolah menilai keputusan Andi. Beberapa detik kemudian, ia berbicara dengan suara yang lebih rendah, namun penuh amarah. "Baiklah, Andi. Jika itu keputusanmu, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Kami tidak akan memaksamu, tapi kamu akan kehilangan lebih banyak daripada yang kamu kira." Andi mengangguk, matanya tetap penuh keyakinan. "Aku siap, Pak. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Ini bukan tentang uang, bukan tentang kehormatan keluarga. Ini tentang hidup yang aku pilih." Dengan satu tarikan napas dalam, Andi berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu, merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas untuk memilih jalannya sendiri. Namun, meski langkahnya mantap, ada perasaan campur aduk dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Melawan keluarganya bukanlah hal yang mudah, tetapi ia merasa semakin yakin bahwa bersama Silly, ia bisa melewati semua rintangan yang datang. Di luar rumah, Andi segera menghubungi Silly. "Silly, aku baru saja bicara dengan mereka. Ini tidak akan mudah, tapi aku tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan. Aku memilih kita, memilih kebahagiaan kita." Dari ujung telepon, suara Silly terdengar penuh haru. "Andi, aku bangga padamu.
Aku tahu ini tidak mudah, tapi kita akan melewatinya bersama, aku janji. Andi tersenyum, meski hatinya masih penuh dengan ketegangan. Aku tidak peduli dengan apapun lagi, Silly. Aku hanya peduli dengan kamu dan masa depan kita. Setelah menutup telepon, Andi merasa ringan. Meskipun ia tahu masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, keputusan untuk memilih cintanya, merupakan langkah besar yang ia ambil dengan hati yang penuh keyakinan.